Di tempat hantu ini, saya akhirnya melihat orang-orang dari dunia bawah lagi. Saya melihat dua yang terpisah di depan saya. Yang di depan saya bertubuh sedang, dengan kulit gelap, dan terlihat sangat cakap. Di tangannya, dia mengorbankan pedang hitam pekat. Kekuatan Ki, tapi detasemen puncak tingkat pertama jauh lebih dingin. Dengan aura hantu menembus tubuhnya, dan bahkan jejak racun di dahinya, yang bahkan lebih ganas dari elang tua itu. Dari segi penampilan, kedua orang ini sangat jelek. Tetapi saat ini di mata Qin Chen, kedua orang ini menjadi sangat ramah dalam sekejap. Awalnya, kedua detasemen mengejar, tetapi setelah melihat mata air laut mati di depan mereka, keduanya berhenti berkelahi untuk sesaat, dan mata mereka semua terfokus pada semburan air hitam yang mengalir di depan Qin Chen. Dengan kaget, dalam warna mata mereka. Nak, aku tidak menyangka kamu begitu beruntung menemukan mata air laut mati. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan mata air laut mati ini? Ketika aku lewat sebelumnya, tidak ada apa-apa di sini. Mengapa laut mati? Tiba-tiba muncul saat ini. Yang pertama berbicara adalah detasemen puncak. Dia melihat mata air yang memancar dengan ekstasi, dan berkata kepada Qin Chen dengan muram, dengan aura hantu yang menakutkan melonjak di sekelilingnya. Bagaimana saya menemukan mata air laut mati? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Kata Qin Chen ringan. Dan pria terpisah yang mengorbankan pedang hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Karena dalam tatapan Qin Chen, dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Mendengar kata-kata Qin Chen, tingkat detasemen puncak itu segera menjadi kemarahan. Melihat Qin Chen masih sangat muda, dia secara alami berpikir bahwa kultivasi Qin Chen rata-rata. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya ini akan berani melakukannya. Berbicara dengannya seperti ini. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa kursi ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Awalnya, kursi ini ingin menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu mengikuti kursi ini demi hadiah sebesar itu darimu. Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhimu. Tingkat detasemen puncak itu memiliki wajah suram. Dan dia tidak mau repot-repot terus berbicara omong kosong sama sekali. Jadi dia langsung mengorbankan cahaya hitam. Dan dalam sekejap, cahaya hitam langsung mengenai kepala Qin Chen. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Benar-benar tidak ada alasan di dunia bawah ini. Yang terkuat adalah bosnya. Namun, detasemen puncak tingkat pertama hanya ingin melakukan sesuatu padanya. Yang tidak diragukan lagi terlalu naif. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dan tepat ketika dia akan melakukannya, bayangan hitam datang ke Qin Chen dengan sia-sia. Bajingan, jangan berani menembak Chen, lancang. Diiringi oleh bayangan hitam datang teriakan marah. Dan kemudian Qin Chen mendengar ledakan keras. Dan bayangan hitam dan lampu hitam bertabrakan tiba-tiba. Selama tabrakan dahsyat, aura hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Seolah-olah cahaya hitam telah mengenai sepotong besi hantu yang tidak bisa dihancurkan. Itu membuat suara mendengung yang menusuk, dan kemudian tiba-tiba memantul. Cahaya hitam ini menstabilkan bentuknya di udara. Dan ternyata itu adalah tombak yang setengah patah. Cahaya hitam mengalir di atasnya. Dan rune berkedip-kedip, memancarkan udara dingin yang membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Dan orang yang memblokir tombak itu secara alami adalah Myriad Bone Nether Ancestor. Tuan Muda Chen, harta ini sangat kuat. Itu menyakiti bawahan saya sampai mati. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Demi Anda, bawahan saya tidak akan pernah cemberut bahkan jika mereka pergi ke Huangquan atau pergi ke Zhouyu. Kata-kata yang benar. Dialah yang melakukan tembakan lebih awal dan memblokir cahaya hitam yang menyerang Qin Chen untuk pertama kalinya. Qin Chen terdiam sesaat. Wangu Mingzu adalah detasemen puncak tingkat ketiga yang megah. Dan tulang kaca Wan Ming adalah harta karun dunia bawah. Bagaimana dia bisa terluka oleh detasemen puncak tingkat pertama? Berpura-pura malu dan terlihat sedikit seperti itu. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi dia dikejutkan oleh detasemen puncak tingkat pertama yang melakukan tembakan. Dia melihat kristal tengkorak yang ditangguhkan dengan saksama. Dan ada sedikit kejutan di hatinya. Apa-apaan ini? Dipukul oleh serangannya sendiri. Tidak ada yang terjadi. Menurutnya, dengan gerakan ini, pria di depannya akan langsung berbaring.
Tidak hanya tingkat transendensi puncak ini yang terkejut, tetapi tingkat transendensi lain di sebelahnya juga tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampaknya biasa-biasa saja ini akan aman dan sehat di bawah serangan roh jahat. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata ada harta karun Ming. Dan harta karun Ming yang bijak lahir. Detasemen puncak ini menatap kristal tengkorak. Dan ada sedikit keserakahan di matanya. Dia telah melihat bahwa kristal tengkorak yang memblokir serangannya jelas merupakan harta dunia bawah. Dan jika itu bisa memblokir tombaknya yang patah, tingkat harta ini pasti tidak akan rendah. Dan kemungkinan besar itu adalah harta transendensi. Adapun pembukaan Wangu Mingzu, dia secara alami tidak dapat melihat bahwa itu adalah sisa jiwa dari puncak tingkat ketiga yang beristirahat di atasnya. Jelas berpikir bahwa harta ini melahirkan kebijaksanaan. Memikirkan hal ini, transendensi puncak ini tiba-tiba mendengus dingin. Sedikit keserakahan muncul di matanya. Dan dia akan melangkah maju lagi. Tapi sebelum dia bisa bergerak ke arah Qin Chen, orang lain yang telah mengorbankan pisau panjang hitam itu melompat dan menghentikannya. Pada saat yang sama, pisau hantu hitam di tangan orang ini dikorbankan dalam sekejap. Segera setelah pisau hantu hitam pekat dikorbankan, ada semburan cahaya hitam berkilau dalam sekejap. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa lampu berkilau itu berputar dan berputar, dengan padat membentuk gelombang pisau berbentuk gelombang. Hanya sesaat, gemerlap lampu itu menjadi semakin besar, meluas dengan cepat, dan dengan cepat berubah menjadi gelombang pedang hitam yang mengerikan seperti tsunami. Setelah gelombang pisau padam, bahkan Qin Chen yang berada di samping bisa merasakan aura hantu memotong tubuh yang dibawa oleh gelombang pisau. Keterampilan pedang orang ini cukup bagus. Qin Chen meluangkan waktu untuk berkomentar secara diam-diam. Dan pada saat yang sama, dia sedikit terkejut bahwa detasemen ini tidak melarikan diri ketika orang lain menyerangnya sebelumnya, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, mendengar momen ketika pisau hantu gelap dikorbankan, dia berkata dengan mendesak kepada Qin Chen, "Temanku, nama orang ini adalah Sagui, dan dia adalah pemilik lembah Sayin, tempat yang ditinggalkan. Orang ini selalu kejam dan tanpa ampun. Ketika kita melihat melalui dia dan mendapatkan mata air laut mati, orang ini tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Mengapa kita tidak menunggu kita berdua bergandengan tangan untuk menghentikan orang ini, dan kemudian menangani mata air laut mati ini nanti?" Dalam suara, orang yang dikorbankan gelombang pedang hitam menjadi semakin mengerikan, menggelegar, menggulung cahaya pedang setinggi miliaran kaki dan meledak. Ming Dao, terlalu aneh untuk menghentikanku hanya karena kalian berdua sampah. Tidak apa-apa, aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh anak itu. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, puncak level melihat hantu itu pisau Cao Tuo berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Cao Tuo mendengus dingin, dan tombak di tangannya kembali menjadi cahaya hitam. Dan cahaya hitam bertabrakan dengan liar, bertabrakan dengan gelombang pisau hitam pekat yang mengerikan dalam sekejap. Tiba-tiba ada suara ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya hitam kali ini jauh lebih kuat daripada cahaya hitam yang baru saja mengenai Qin Chen. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam detasemen puncak ini ketika dia menyerang Qin Chen barusan. Ada bunyi klik. Qin Chen jelas merasa bahwa saber hantu itu transenden dan bukan lawan hantu jahat. Gelombang pisau hitam pekat yang luar biasa menembus langit, seolah memotong duri dan duri, dengan cepat terbelah menjadi celah besar di ombak. Dan tombak hitam yang patah itu seperti sambaran petir, menghancurkan cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu datang ke pedang gelap dalam sekejap. Tidak bagus. Ming Dao terkejut dan memandang Qin Chen dengan cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen tidak akan mengikutinya. Dia sendiri bukan tandingan Sagui. Dalam krisis, begitu wajahnya berubah, dia hampir untuk segera mundur. Tapi sebelum dia mundur, hantu itu sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan jaring raksasa hitam besar muncul di langit dan bumi dalam sekejap. Segera setelah jaring hitam besar muncul, itu meluas dengan cepat dan berubah menjadi jaring hitam yang mengejutkan. Menutupi langit dan bumi. Menutupi pisau hitam. Dan gelombang pisau hitam legam yang dilepaskan oleh pisau gelap menghantam jaring hitam dengan aengah suara puff. Tapi tidak bisa merusak jaring hitam sama sekali.
Sudah berakhir. Jejak keputusasaan tiba-tiba muncul di hati Mingdao. Dia tahu bahwa dia ceroboh. Bahkan jika hantu itu tidak menunjukkan kekuatannya saat ini sebelumnya, kemungkinan besar dia melumpuhkan dirinya sendiri. Dan dia jatuh ke perangkap pihak lain. Kemudian dia mengambil inisiatif. Melihat bahwa Mingdao langsung diselimuti oleh jaring raksasa hitam pekat, cibiran tiba-tiba muncul di hati Sagui. Nyatanya, dia sama sekali tidak takut. Para pemain kuat di area terlarang itu akan terkejut. Bagaimana dia bisa mendapatkannya dengan mudah? Jadi rencana hantu jahat dari awal adalah untuk membungkus Mingdao dan Qin Chen di sekelilingnya, dan tidak pernah membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Hanya saja dia sendiri tidak menyangka bahwa Mingdao masih tersihir oleh manfaat mata air laut mati saat ini. Dan dia berinisiatif menyerang dirinya sendiri, yang baru saja terlintas di benaknya. Bunuh Mingdao dulu, lalu bunuh anak itu pada saat itu. Mata air laut mati tidak akan menjadi satu-satunya makanannya. Memikirkan hal ini, aura roh jahat langsung bertabrakan dengan gila-gilaan, untuk langsung mengikat Misa Mingdao dalam sekejap, dan meringankan masalah terbesar. Tetapi pada saat ini, Qin Chen, yang berdiri di samping dan menonton, tiba-tiba menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. Oke, kalian berdua adalah orang-orang kami sendiri, dan kami akan bekerja sama dengan penuh semangat di masa depan. Mengapa repot-repot bertarung di sini? Qin Chen melangkah maju, dengan senyum di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, menghadap jaring raksasa hitam yang menyelimuti. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, berniat untuk mengambil jaring raksasa yang gelap itu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Meskipun roh jahat itu mencoba yang terbaik untuk menyerang pisau hitam saat ini, perhatiannya selalu tertuju fokus pada Qin Chen. Dan dia tidak mundur ketika dia melihat Qin Chen, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan hatinya tiba-tiba menjadi ketakutan dan marah. Dan ketika dia membuka mulutnya, semburan kabut, panggilan, aura pedas dengan cepat menyebar. Dan di mana kabut hitam pekat lewat, ada suara cici di kehampaan. Jelas kabut hitam pekat itu mengandung racun yang kuat. Gas beracun. Qin Chen tersenyum ringan, tanpa rasa takut, tetapi melambaikan tangannya dengan ringan. Napas tak terlihat menyapu, meniup gas beracun dengan cepat. Pada saat yang sama tangan besar Qin Chen datang sebelum jaring hitam besar. Ledakan. Di telapak tangan Qin Chen yang luas, napas Sutian yang tak berujung muncul dalam sekejap. Dan dalam sekejap, jaring raksasa hitam pekat yang besar tiba-tiba menjadi lebih kecil di bawah telapak tangan Qin Chen yang menonjol, dan jatuh ke telapak tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Murid hantu itu tiba-tiba menyusut.